ketika Portugis tiba di Kepulauan Maluku, dua kerajaan Islam terbesar di kawasan itu, yakni Ternate dan Tidore, sedang berseteru. Pada tahun 1511, armada Portugis untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Maluku di bawah pimpinan Francisco Serrao. Kedatangan Portugis yang awalnya untuk berdagang ini disambut dengan sukacita oleh penguasa Ternate, Sultan Bayanullah, bahkan menjadikan mereka sebagai penasihat kerajaan. Guna mengimbangi Ternate, langkah yang sama juga ditempuh sang mertua, yakni Sultan Al-Mansur, penguasa Tidore, yang kemudian menjalin aliansi dengan Spanyol. Pada tahun 1521 Masehi, Sultan Bayanullah yang wafat meninggalkan dua pewaris takhta Kesultanan Ternate, yaitu Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Karena anak-anak Sultan Bayanullah masih sangat belia, kendali pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarwese, yaitu adik kandung sang sultan. Permaisuri Nukila yang berasal dari Kesultanan Tidore berniat menyatukan kembali Tidore dan Ternate dengan harapan gabungan kerajaan itu dipimpin oleh salah satu dari kedua anaknya. Namun upaya tersebut mendapatkan pertentangan dari Pangeran Tarwese yang juga menginginkan takhta tersebut dengan dukungan dari Portugis. Dari perebutan kekuasaan tersebut, akhirnya menewaskan Pangeran Hidayat yang masih berusia belia. Pasca peristiwa tersebut, Pangeran Tarwese kemudian naik takhta, namun tak lama kemudian terbunuh dalam pemberontakan yang berujung naiknya Sultan Abu Hayat II, adik kandung Pangeran Hidayat. Hegemoni politik Portugis pun menyengkeram hingga terus mencampuri urusan internal kerajaan. Sultan Abu Hayat II selanjutnya dituding sebagai dalang terbunuhnya Gubernur Portugis Gonzalo Pereira, hingga ia pun ditangkap dan diasingkan ke Malaka sampai wafatnya. Takhta kesultanan kemudian bergulir ke Sultan Tabarici, adik tiri Sultan Abu Hayat II. Namun mereka pun bernasib sama, karena sering cekcoknya sang sultan dengan gubernur Portugis Vicente de Fonseca, maka ia kemudian dilengsarkan dan dibuang ke Goa, India. Portugis selanjutnya menunjuk Sultan Khairun, saudara tiri Tabarici. Sultan Khairun yang awalnya diremehkan Portugis karena masih sangat muda, justru bertakhta cukup lama di Ternate, yaitu tahun 1534 sampai 1570. Sultan Khairun juga menjalin hubungan dengan Kekaisaran Turki Utsmani guna memperoleh persenjataan, meriam, serta mendatangkan cendekiawan ke Ternate. Sang Sultan juga mengirimkan sejumlah armada lautnya untuk membantu Demak dan Aceh dalam menggempur Portugis di Malaka. Pada akhirnya Sultan Khairun dijebak oleh Portugis dengan mengundangnya berkunjung ke benteng Portugis di Ambon pada tanggal 25 Februari 1570
Sultan Khairun yang datang dengan hanya ditemani beberapa pengawal akhirnya dibunuh beserta para pengawalnya atas perintah gubernur Portugis. Kematian sang sultan ini membuat kebencian rakyat Maluku terhadap Portugis semakin meluap-luap. Putra Sultan Khairun yakni Sultan Ba'abullah kemudian naik takhta menggantikan ayahnya dan memimpin rakyat Maluku menentang Portugis dalam peperangan selama 5 tahun. Ternate merangkul berbagai kekuatan dari seluruh Kepulauan Maluku, Makassar, Jawa, dan Melayu. Dengan kekuatan gabungan berkekuatan 2.000 kapal perang beserta 120.000 tentara, Sultan Ba'abullah akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575 Masehi. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.